Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa ba'd. Setelah kita mengetahui atau memahami bagian pertama dari usul sunnah, yaitu at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal ihtida'u bihim. Ini usul sunnah yang pertama, at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim. Sebelum kita masuk pada bagian kedua, untuk mentakkid, menekankan tentang bagian pertama atau poin pertama usul sunnah ini, bahwa para sahabat ridwanullah alaihim jami'an adalah generasi atau kaum yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipuji, disanjung zahir mereka dan batin mereka. Allah sebutkan berulang kali di dalam Al-Quran, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar. Ini tentang as-sabiquna al-awwalun dari kalangan muhajirin dan ansar, yang kemudian Allah sebutkan pada ayat yang sama, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridha terhadap mereka, amalan mereka, salat mereka, ibadah mereka, dakwah mereka, akidah dan iman mereka, Allah ridha. Dan mereka ridha kepada Allah, menunjukkan ikhlas mereka di dalam beramal, ridha kepada Allah. Ini semua tidak didapat oleh generasi manapun di manapun. Allah menjamin mereka sebagai ahlul jannah. Tentu tidak mungkin seorang bisa masuk al-jannah kecuali seorang yang memiliki atau generasi kaum yang memiliki akidah dan iman yang lurus, yang benar. Begitu juga Allah mengatakan dalam ayat yang lain tentang sahabat, fa'alima ma fi qulubihim, tentang orang-orang yang berbaiat kepada Rasul, bai'atul ridwan. Hampir 1.400 sahabat yang hadir pada waktu itu. Allah menyatakan fa'alima ma fi qulubihim. Allah mengetahui segala yang tersimpan di dalam kalbu mereka. Allah turunkan sakinah, ketentraman, ketenangan iman, ketenangan i'tiqad pada kalbu mereka. Itu sahabat. Suatu kaum yang Yahudi dan Nasara ahlul kitab, mereka mengatakan haula afdal min hawari Isa wa ashabi Musa. Mereka adalah para sahabat di dalam generasi yang jauh lebih baik dari Hawari, Al-Hawariyun, para penolong dan pengikut Isa alaihissalam, dan para sahabat pengikut Musa alaihissalam. Ahli kitab sendiri mengakui itu. Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar rahama'u bainahum tarahum ruk'an sujada. Muhammad adalah seorang Rasul dan orang-orang yang bersamanya. Siapa? Kita. Ayah kita? Bukan. Kakek kita? Bukan. Mereka adalah sahabat, orang-orang yang bersama Rasul, safar bersama Nabi, sholat bersama Nabi, belajar ilmu dari Nabi, mendengar nasihat dan bimbingan Nabi. Kemudian Allah lanjutkan, di antara sifat mereka itu tarahum ruk'an sujada. Orang-orang yang selalu berrukuk dan sujud. Kenapa? Apa yang mendorong mereka untuk rukuk dan sujud? Yabtaguna fadlan min Allahi wa ridwan. Mengharapkan ridha Allah, mengharapkan keutamaan dan ridha, fadl dan ridha dari Allah. Kalau kita sholat, rukuk, sujud, siapa yang bisa menjamin
memastikan bahwa kita ini dalam rangka mencari ridha Allah. Tapi kita berusaha, hanya bisa berusaha untuk salat, rukuk, sujud, beramal, mengharapkan ridha Allah. Tetapi sahabat ridwanullah alaihim jami'an, Allah turunkan ayat yang menyebutkan keikhlasan mereka yang tersembunyi dalam hati. Nah, ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum, begitulah sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Kemudian Al-Imam Ahmad rahimahullah melanjutkan pada bagian kedua dari usul sunnah, qala wa tarkul bid'ah wa kullu bid'atin fahiya dhalalah. Wa tarku, perhatikan huruf waw, bisa diberi nama huruf waw ini dengan al-lughatul arabiyyah waw al-'atifah. Waw al-'atifah, huruf waw yang berfungsi sebagai ataf. Ataf itu maknanya bahwa kata-kata yang disebutkan setelah waw mengikuti hukumnya kata-kata yang sebelum. Itu maknanya waw al-'atifah. Ja'a Muhammadun wa Zaidun, telah datang Muhammad dan Zaid. Berarti yang datang berapa orang? 2. Zaid juga datang bersama atau sesudahnya atau sebelum Muhammad datang. Nah, maka kata-kata wa tarkul bidah maknanya wa min usulis sunnati indana, dan di antara pokok dasar fondasi asas sunnah dalam pandangan ahli sunnah adalah tarkul bidah, meninggalkan berbagai amalan-amalan bid'ah. Siapa yang mengatakan ini? Al-Imam Ahmad, bukan Syekh bin Baz, bukan Syekh Al-Albani, bukan Syekh Muhammad bin Wahab. Yang mengatakan ini Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Asy-Syaibani, yang lahir 150 tahun sepeninggal Rasul kurang lebih. Subhanallah. Yang mengatakan wa tarkul bidah, dan usul sunnah itu juga adalah meninggalkan berbagai amalan bidah. Nah, barakallahu fikum. Bid'ah itu adalah segala amalan yang diada-adakan, dimunculkan, diwujudkan sepeninggal Rasul dan tidak ada contoh semisalnya di zaman Rasul dan para sahabatnya. Itu bid'ah. Berbagai amalan ibadah yang diadakan, diciptakan sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ada contoh semisal itu di zaman Rasul dan para sahabat. Itu namanya bid'ah. Nah, dan subhanallah, prinsip ini ternyata atau dasar ini sama semua imam. Imam Syafi'i juga demikian, pesan-pesan beliau, nasihat-nasihat beliau. Al-Imam Malik juga demikian, Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Ishaq bin Rahawi, Al-Imam Ibn Mubarak, Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, Al-Imam Al-Auza'i, dan berbagai para ulama di masa tersebut turun-temurun terus para ulama memesankan, menasihatkan agar umat ini menjauhi, meninggalkan berbagai amalan bid'ah. Nah, barakallahu fikum. Kenapa bid'ah itu harus ditinggalkan? Kenapa bid'ah itu harus ditinggalkan? Jawabannya pertama adalah yang disebutkan oleh Imam Ahmad di sini, rahimahullah taala, wa kullu bid'atin fahiya dhalalah. Wa kullu, kan seluruh jenis bid'ah itu adalah dhalalah. Nah, sesat. Segala jenis bid'ah, baik bid'ah adalah bentuk ibadah,
maupun dalam bentuk akidah, dalam bentuk keimanan, terkait dengan dakwah, terkait dengan akhlak, seluruh yang namanya bid'ah dalam din, dalam agama, itu statusnya apa? Dhalalah. Ini penegasan dari Imam Ahmad rahimahullah bukan hanya datang dari beliau, bukan hanya datang dari Imam Ahmad. Ini justru bagian daripada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagian daripada hadis Rasul yang mengatakan, "Iyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah." Segala yang diadakan dalam agama ini, kata Rasulullah, bid'ah. Kalau ada yang bertanya, siapa yang mengatakan bahwa semua amalan yang diada-adakan, diciptakan sepeninggal Rasul itu adalah bid'ah? Dengan mudah kita bisa menjawab, Rasulullah yang mengatakan. Bukan imam, bukan ulama, bukan ustaz, bukan siapa. Rasul yang mengatakan, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Nah, kalau ditanya siapa orang pertama yang mentahdir umat dari bid'ah? Siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan ada yang menjawab Imam Ahmad. Imam Ahmad menegaskan kepada kita, menjelaskan dan menekankan, sebagaimana para ulama dan imam-imam yang lainnya. Apa dalilnya Rasulullah mengingatkan kita, mengingatkan dan mentahdir umat dari bahaya bid'ah dengan berbagai bentuk? Hadis Al-Irbad bin Sariyah yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya, Rasulullah menyatakan, "Iyakum." Jadi kalau ada kalimat iyakum itu peringatan keras. Iyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian, waspada kalian dari segala amalan yang diada-adakan. Muhdatsat jamak. Iyyakum wa muhdatsat al-umur. Fa inna kulla muhdatsatin, karena setiap kul itu kata para ulama usul dari semua mazhab, ulama usul dari semua mazhab, usul Hanafi, usul Syafi'i, usul Maliki, usul Hanbali, usul Bukhari, usul Thawri, semuanya mengatakan bahwa lafaz kul berfungsi umum, general, semuanya bersifat apa? Umum. Rasulullah mengatakan wa kullu bid'atin. Jadi semua jenis bid'ah dalam bentuk ibadah, zikir-zikir yang tidak ada contoh dari Nabi, dalam bentuk sholat-sholat yang tidak ada contoh dari Rasul, itu diberi nama apa? Bid'ah. Kemudian ditegaskan lagi, wa kullu bid'atin dhalalah. Perhatikan dua kul di sini, dua kata-kata kul. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Kemudian dilanjutkan oleh Nabi, wa kulla bid'atin dhalalah. Kok kalian ini sering bilang bid'ah, dhalalah. Ya, saya ini hanya mengulang, mengcopy paste. Nah, ucapan Rasulullah, kata orang Indonesia mengcopy paste, atau Malaysia apa bilang? Copy paste. Copy paste. Nah, ya. Barakallahu fikum. Nah, ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Dan kemudian diikuti oleh para sahabat, kemudian diikuti oleh para ulama. Demikian diriwayatkan oleh Imam Darimi dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Kalau tadi Rasul, sekarang Imam Darimi meriwayatkan sebuah asar dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Beliau menyatakan, "Iyyakum wat-tabaddur wat-tanattur wa 'alaikum bi amril 'atiq." Waspada kalian dari sikap at-tabaddur,
Tabaddul itu mengadakan bid'ah, ya, mengadakan amalan-amalan yang baru yang tidak ada contoh. Bukan tabdil, ya. Kalau tabdil itu membid'ahkan, tapi kalau tabaddul itu mengadakan bid'ah. Ya. Nah, barakallahu fikum. Wa tanattu' itu sikap ekstrim. Wa alaikum bi amril atiq, dan wajib atas kalian untuk berpegang teguh dengan ajaran yang telah lalu datang dari Rasulullah SAW. Pelajaran atau ajaran prinsip awal itu al-atiq. Nah, demikian. Ternyata sahabat juga mengingatkan. Kalau kita baca bagaimana asar sahabat yang lainnya, terlalu banyak untuk disebutkan. Begitu juga asar tabi'in, Sa'id bin Musayyib, mengingatkan umat dari bahaya bid'ah. Jadi kenapa para ulama mengingatkan, mentahdzir umat, memberi peringatan keras dari bahaya bid'ah? Pertama karena setiap bid'ah itu adalah dhalalah. Siapa yang mengatakan bahwa bid'ah itu setiap bid'ah adalah dhalalah? Siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bahwa bid'ah itu adalah sumber perpecahan. Paham sumber, ya? Sumber perpecahan. Perpecahan terjadi ketika muncul bid'ah. Jangan terbalik. Jangan ketika seorang mengamalkan sunnah, berakidah sunnah, kemudian dikatakan pemecah belah umat. Terbalik. Ra'san 'alal 'aqib. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Lah. Terbalik. Justru bid'ah itulah yang menyebabkan apa? Perpecahan. Keluar dari sunnah Rasul. Itulah yang menyebabkan umat terpecah. Demikian Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-An'am ayat 153 mengatakan, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilillah. Inilah jalanku yang lurus, kata Allah. Maka wajib atas kalian untuk mengikutinya. Wala tattabi'us subul, dan jangan sekali-kali kalian mengikuti jalan-jalan yang menyimpang keluar dari siratal mustaqim. Fatafarraqa bikum, maka pasti kalian akan berpecah belah. Coba perhatikan, fatafarraqa, fatafarraqa. Nah, menunjukkan bahwa sebuah kepastian pasti kalau meninggalkan sunnah akan berpecah belah. Berdasar dari ini, di suatu hari Rasulullah SAW, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, qala khatta lana Rasulullah SAW khattan biyadihi wa qala hadha siratullah. Rasulullah membuat garis lurus panjang dengan tangannya, ya, di padang pasir dengan tangan. Kemudian Rasulullah menyatakan, inilah siratullah, inilah jalan Allah yang lurus. Wa qatta an yamini tilkal khatwa an shimalihi khututan. Kemudian membuat garis-garis di kanan kiri, garis yang lurus tadi. Kemudian mengatakan, wa hadhihi subul, inilah jalan-jalan perpecahan. Wa ma min sabilin illa wa fihi syaitan yad'u ilaihi. Tidak ada satu jalan yang keluar dari jalan lurus tadi kecuali di sana pasti ada syaitan yang menyeru, mengajak dai, sini, masuk ke jalan ini, masuk ke jalan ini. Dari sebelah sana juga sini. Yang bawahnya sini, terus hingga orang keluar dari jalan yang lurus tadi. Subhanallah. Perhatikan kata-kata dalam ayat, wala tattabi'us subul fatafarraqa bikum.
Jangan kali-kali kalian mengikuti jalan-jalan yang keluar dari jalan lurus ini tadi. Nanti kalian terpecah belah. Jadi kenapa bid'ah itu dilarang? Pertama karena apa tadi? Setiap bid'ah itu adalah dalalah. Yang kedua karena bid'ah adalah sumber perselisihan atau perpecahan. Tafarruq. Yang ketiga karena bid'ah itu akan menjadi sebab amalan seorang hamba, baik itu amal ibadahnya, akhlaknya, muamalahnya, akidahnya, imannya tertolak, tidak diterima oleh Allah, mardud ala sahibihi, tertolak kepada pelakunya amalan itu, tidak sampai ke langit. Karena setiap amalan itu diangkat oleh Allah, amalan soleh diangkat. Wal amalus solihu yarfa'uh, kata Allah. Dan amalan soleh itu diangkat oleh Allah, ke langit, diterima. Tetapi amalan yang tidak soleh, amalan yang tidak ikhlas, dan amalan yang tidak mengikuti sunnah, kata lainnya amalan yang bid'ah, tertolak. Kembali kepada pelakunya, kasihan dia. Sudah capek dia, lelah beramal, ternyata dia tidak mendapatkan apa. Nah, itu sebab yang ketiga kenapa Rasulullah SAW mentahdir umat dari bid'ah, dan kenapa Imam Ahmad memasukkan sikap meninggalkan sunnah bagian daripada usul, sikap meninggalkan bid'ah itu adalah usul sunnah. Itu sebab yang ketiga. Sebagaimana Rasulullah bersabda dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang berbuat sebuah amalan yang bukan bagian dari contohku, maka amalan itu tertolak. Raddun berarti mardud. Kata Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, raddun artinya mardud, tertolak. Nah, ini sebab yang ketiga. Nah, dalam riwayat lain, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang mengada-ngadakan sebuah amalan yang bukan bagian daripada agama, maka tertolak amalan tersebut. Nah, barakallahu fikum. Ini sebab keberapa? Ketiga. Sebab keempat, kenapa wajib atas setiap muslim menjauhkan dirinya dari bid'ah? Tak lain karena pelaku bid'ah itu tempatnya di dalam an-nar atau neraka. Siapa yang mengatakan ini? Rasul, bukan kita, bukan guru kita, bukan syekh kita, Rasul. Silakan buka Sunan Abi Dawud. Ini bukan agama baru yang baru muncul 10, 20, 30 tahun atau 40 tahun. Kakek kita belum lahir, sudah ada ini. Al-Imam Abu Dawud meriwayatkan hadis sahabat Al-Irbad bin Sariyah. Rasulullah menyatakan, wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Barakallahu fikum. Ini sebab yang keempat, bahwa bid'ah itu akan menyeret pelakunya ke dalam an-nar. Sehingga seorang yang sayang umat, seorang yang sayang kepada kaum muslimin, pasti dia akan mengingatkan mereka dari bahaya bid'ah. Yang membiarkan muslimin beramal dengan amalan bid'ah tidak sayang kepada umat ini. Kasihan dia, beramal amalannya ditolak oleh Allah. Kasihan dia jatuh pada sebuah amalan yang Rasulullah katakan dhalalah, sesat. Yang ketiga, sayang dia akan terseret ke dalam apa? An-nar. Yang kelima, kenapa bid'ah itu harus dijauhi atau wajib mesti dijauhi? Karena pelaku bid'ah tidak merasa bahwa dirinya berbuat salah. Yang berbuat bid'ah tidak merasa bahwa dirinya berbuat salah.
Justru dia merasa bahwa dirinya sedang beramal soleh. Zikir-zikir nggak ada contohnya. Lihat kan, dia menghafal, repot bacanya, sulit, sukar bacanya. Ya. Ini gimana Ustaz, pakai alif lam apa enggak ini? Nah. Ini gimana ini? Kasihan. Dia merasa bahwa dirinya sedang bertakarrub kepada Allah. Sementara Allah tidak suka itu, Allah benci itu. Allah tolak. Dia punya umur terbatas 40, 50, 60 tahun. Setelah itu dia wafat, meninggal dunia. Subhanallah. Berbeda dengan pelaku kemaksiatan. Pelaku kemaksiatan orang yang minum khamar dan berbagai bentuk maksiat yang lainnya, dia merasa dosa. Berzina, dia merasa kotor, merasa salah, malu. Sehingga mudah insya Allah untuk dia bertaubat, beristighfar kepada Allah. Namun pelaku bid'ah sebaliknya. Demikian Allah mengatakan di dalam surat Al-Kahfi, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna." Maukah kami kabarkan kepada kalian tentang orang-orang yang merugi? Al-akhsarin, paling rugi, bukan khasirin. Kalau khasirin orang-orang yang merugi, tetapi al-akhsarin orang-orang yang paling merugi. Amalannya merugi, bukan tidak berbuat, bukan tidak berzikir, bukan tidak berdoa, bukan tidak beribadah, tidak. Dia beribadah, berzikir, sholat, berbagai bentuk amalan. Tapi dikatakan oleh Allah, al-akhsarin, paling merugi. Siapa? Alladzina dhalla sa'yuhum, yaitu orang-orang yang tersesat amalannya di dunia. Amalannya tapi tersesat. Wa hum yahsabun, dalam kondisi mereka, dalam keadaan mereka meyakini sedang berbuat amal saleh. Subhanallah. Antum coba peminum khamar, antum tegur, antum nasihati dia. Kenapa antum dia? Malu berjumpa. Tapi coba sahibul bid'ah, antum ingatkan dia dengan sunnah. Wah, nah ini hak, ini yang benar. Ini adalah amal saleh. Ini sebab kelima kenapa Rasulullah mengingatkan umatnya dari bahaya bid'ah, dan para ulama pun dari waktu ke waktu, dari masa ke masa, generasi ke generasi terus mengingatkan dari mereka. Antum buka buku-buku dan karya-karya kitab-kitab para ulama, pasti ada bab peringatan keras dari bid'ah dan bahaya bid'ah. Nah, barakallahu fikum. Kitab yang sering dibaca oleh umat ini muda itu kitab karya Imam Nawawi, Riyadhus Shalihin. Coba perhatikan, di situ ada bab wajib berpegang pada sunnah, kemudian ada bab tahzir dari bahaya bid'ah. Nah, coba lihat Imam Nawawi. Nggak usah terlalu jauh, Imam Bukhari, Muslim, Ahmad, ya, dan yang lainnya terlalu jauh masanya. Nawawi, rahimahullah, wa ghafara lahu. Walifiddin, azani Allah wa iyyakum. Al-Imam Sa'id ibn Musayyib, salah satu ulama di masa tabi'in, salah satu pembesar tabi'in dari tabaqah kedua. Nah, karena tabaqah pertama sahabat, kemudian yang kedua yaitu tabaqah teratas tabi'in. Ya, itu di sana ada seorang ulama namanya Sa'id ibn Musayyib. Diriwayatkan oleh Imam Abdul Razzaq dalam kitab Al-Musannaf. Al-Imam Abdul Razzaq As-San'ani, guru Al-Imam Ahmad, ya, salah satu guru Syekh Imam Ahmad namanya Abdul Razzaq bin Hammam As-San'ani dari negeri San'ah, Yaman, meriwayatkan sebuah asar, kisah yang terjadi pada Sa'id bin Musayyib. Annahu ra'a rajulan
yuktiru as-salata ba'da subhi. Sayyid bin Musayyib mendapati seorang di masjid selepas sholat subuh, dia mengulang ada sholat lagi, sunnah lagi, sholat lagi, sholat lagi, sholat. Akhirnya dipanggil oleh Sayyid bin Musayyib. Kata Sayyid bin Musayyib sambil menarik sautnya, gamisnya, ditarik, berhenti kamu dari amalan ini, tinggalkan amalan dengan cara seperti ini. Orang itu bertanya, ya imam, wahai imam, ayu'adzibani Allah subhanahu wa ta'ala ala salati? Apakah Allah akan mengadabku, menyiksaku karena disebabkan sholat? Masa sholat itu tidak baik? Nah, coba lihat kata orang sekarang kan demikian. Masa sholat ini tidak baik? Apa mungkin Allah akan mengadabku disebabkan dikarenakan sholat? Kalau karena khamar, karena zina, karena berdusta, ya, tapi karena sholat. Maka Sayyid bin Musayyib menjawab, la, tidak. Allah tidak akan pernah mengazab seorang hamba atau mengazabmu disebabkan atau dikarenakan sholat. Walakin yu'adzibuka Allah bimukhalafati sunnah. Yu'adzibuka Allah ala khilafi sunnah. Tetapi Allah akan mengazabmu dikarenakan kamu menyelisihi sunnah Rasul, menyelisihi cara Rasul, cara beribadah Nabi. Nabi tidak pernah mencontohkan selepas sholat subuh, sholat banyak, sholat 2 rakaat, salam, bangun lagi, sholat lagi sampai terbit matahari. Nabi tidak pernah mengajarkan yang seperti ini. Cara seperti ini Rasulullah tidak pernah mencontohkan. Maka karena itu kamu akan diazab oleh Allah karena ini tadi. Bukan karena sholatnya, tapi cara sholat yang tidak dicontohkan. Nah, barakallahu fikum. Nah, sebelum kita melanjutkan pada yang berikutnya, ada yang perlu ditanyakan atau disampaikan? Silakan. Sebab yang ke-6, kenapa Rasulullah mengingatkan umatnya, memberi peringatan keras dari bid'ah. Dan begitu pula para sahabat dalam banyak nasihat mereka mengingatkan umat dari bahaya bid'ah. Kenapa? Karena seorang pelaku bid'ah, dia seolah-olah meyakini bahwa Islam itu belum sempurna, belum lengkap. Masih ada bentuk amalan-amalan baru yang harus ditambahkan dalam Islam ini. Sementara Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan limpahan nikmatku kepada kalian. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridha Islam ini sebagai agama kalian. Islam yang mana yang Allah ridha? Bentuk Islam yang seperti apa yang Allah ridha sebagai agama kita? Adalah Islam yang turun dan diamalkan oleh Rasul pada masa Rasulullah hidup, didengar, dilihat, dan diamalkan oleh para sahabat di masa Rasulullah hidup. Itu yang Allah ridha. Al-yawma, pada hari ini. Kapan hari itu? Hari wukuf di Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah tahun ke-10 Hijriah. Tidak lama setelah itu Rasulullah wafat. Disebutkan 80 hari kurang lebih, atau 81 hari kemudian Rasulullah wafat, meninggal dunia. Hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Sempurna. Cara ibadah sempurna, akidahnya sempurna, cara beriman sempurna, akhlaknya sempurna, lengkap. Jadi seorang pelaku bid'ah yang mengadakan sebuah amalan baru, seolah-olah dia mengatakan kepada Allah,
Iya, tapi belum sempurna ya Allah. Allah mengatakan hari ini telah sempurna. Dia menyatakan ada yang perlu ditambah. Cara berpikirnya kurang panjang. Ya. Kalau selesai sholat terlalu pendek Rasul. Terlalu pendek ya Allah, terlalu cepat. Ingin lebih lama lagi. Ya. Nah, kalau cuma membaca la ilaha illallah wa la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir 10 kali kurang, nampaknya lebih baik 77 kali. Nah, subhanallah amma yasifun, maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Subhanallah amma yaqulun, maha suci Allah dari percakapan mereka itu, kata-kata mereka itu. Maha suci Allah. Maka dari itu bahaya sekali. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, "Taraktukum 'alal bayda, lailuha kanahariha, la yazighu anha illa halik." Aku tinggalkan kalian, wafat Rasul, aku tinggalkan kalian wahai umat Islam dengan warisan agama ini. Alal bayda, dalam kondisi cahaya putih yang terang benderang. Terang benderang. Lailuha kanahariha. Kondisi malam harinya seperti siang hari. Terang. Bayangkan ada siang seperti ini. Malamnya seperti ini. Bagaimana siangnya? Malamnya seperti ini. Ada rumah, ada tiang, ada pohon, ada pagar, ada burung. Terlihat semua. Siang. Begitu Rasulullah mewariskan kepada kita Islam ini. Terang benderang. La yazighu anha illa halik. Tidaklah seorang keluar dari cahaya yang terang benderang sunnah ini tadi kecuali dia binasa, hancur dia. Barakallahu fikum. Kalau binasa fisiknya, rumahnya, ya, bilik dia, anak dia karena tsunami atau karena gempa bumi dan yang misalnya, nah bas, walaupun kita berlindung kepada Allah, semoga diselamatkan. Tetapi fisik kita yang binasa, yang hancur. Kalau yang binasa amalan kita, akidah kita, penyesalan itu tidak berfungsi, nanti di akhirat adanya adalah azab. Nah, barakallahu fikum. Itulah beberapa alasan, beberapa sebab kenapa Rasulullah SAW kemudian dilanjutkan oleh para sahabatnya mentahdir umat, memberi peringatan keras kepada umat dari bahaya bid'ah. Kita lanjut. Nah, bagaimana menyikapi setengah orang yang mengatakan tahlilan ini bagus kerana kita mengumpulkan orang supaya membaca Quran. Nah, barakallahu fikum. Kalau bagaimana kita menjawab perkataan atau alasan orang yang mengatakan bahwa tahlil ini baik, bagus dalam rangka mengumpulkan umat untuk membaca Al-Quran atau berzikir. Mengumpulkan atau mengajak umat untuk berzikir atau membaca Al-Quran itu dengan nasihat, dengan ajakan. Nah, bukan dengan mengadakan amalan-amalan baru. Jika amalan seperti itu baru, tentu Rasulullah pasti Nabi lebih serius, lebih bersemangat untuk mengajak umat membaca Al-Quran. Begitu juga Abu Bakar, Umar, Utsman, wa Ali. Lebih dari kita semua. Lebih semangatnya untuk agar umat ini mau membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah. Tetapi bagaimana dan apa yang mereka lakukan? Mengajak, memberi contoh teladan. Mereka sendiri berbuat, berlaku untuk itu. Nah, jadi sekali lagi, jika cara itu adalah cara yang baik, pasti mereka, para sahabat, mendahului kita dengan cara itu. Kalau itu baik, la sabaquna, pasti mereka mendahului kita. Barakallahu fikum. Qala rahimahullah. Kita masuki poin ketiga dari usul sunnah. Kata Al-Imam Ahmad rahimahullah, wa tarku al-khusumati wa tarku al-julusi ma'a ashabil ahwa. Perhatikan huruf waw. Sekali lagi perhatikan huruf waw.
Kalau antum mau beri nomor di situ, di hampir setiap waw diberi nomor. Nah, seolah-olah perkataannya adalah wa min usulis sunnati indana tarkul khusumat. Dan di antara asas pondasi dasar sunnah dalam pandangan Al-Imam Ahmad dan Ahli Sunnah adalah meninggalkan al-khusumat. Apa al-khusumat? Al-khusumat itu adalah jidal, perdebatan dalam urusan agama ini. Nah, barakallahu fikum. Jidal atau al-khusumah atau diberi nama juga dengan al-mira, itu hampir sama maknanya. Al-mira wal khusumah wal jidal ini hampir sama maknanya. Apa dalam bahasa kita? Berdebat. Debat kusir. Ya. Kayak tadi malam itu debat kusir. Nah, ya. Itu debat kusir. Itu dilarang oleh Nabi. Nah, prinsip salafus saleh, pendahulu umat ini yang saleh, selalu mengingatkan umat dari bahaya al-jidal, perdebatan. Rasulullah SAW mengatakan, "Ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu 'alaihi illa utul jadal." Tidaklah suatu kaum tersesat setelah dahulu mereka berada di atas hidayah, di atas akidah yang benar, sudah berada di atas amalan yang benar, kemudian tersesat. Apa sebabnya? Al-jadal. Tidaklah suatu kaum itu tersesat ba'da hudan kanu alaih, di mana dahulu mereka telah berada di atas hidayah, kecuali adalah orang-orang yang suka berdebat. Disampaikan ayat, dalil, iya tapi dan ini ayat ya akhi. Yang saya baca ini bukan dari majalah. Ini ayat Al-Quran. Ya. Nah, contohnya itu tadi malam. Saya ingatkan, minumnya pakai tangan kanan. Ingin mendirikan negara Islam. Ya, katanya ingin mendirikan negara Islam. Saya mendukung negara Islam. Nanti ketika diingatkan dengan syariat Islam, membantah, berdebat. Ya akhi, minumlah dengan tangan kanan karena Rasulullah memerintahkan kita. Karena saya sebutkan karena Rasulullah, nah, disebut nama Rasul, sudah. Memerintahkan kita untuk makan dan minum pakai tangan kanan. Iya, tapi kan ini tangan saya kotor, kata dia. Enggak apa-apa, toh ini nanti dibuang ya. Dan nanti bisa dicuci. Nah, ya Rasulullah juga makan pakai tangan, ya, makan pakai tangan. Juga tangannya atau pegang tempat minum dengan tangan kan. Nah, tetap dia dengan tangan kiri. Ada musibah. Maka itu kata Rasulullah, tidaklah suatu kaum tersesat dahulu sudah berada di atas hidayah, kecuali adalah orang-orang yang suka berdebat. Nah, musibah. Begitu juga dalam berbagai urusan yang lainnya. Kita semua, ketika mendengar ayat Al-Quran, siapkan kalbu kita untuk menerima. Mendengar hadis Rasul, siapkan kalbu kita untuk menerima, jangan berdebat. Barakallahu fikum. Karena perdebatan itu merupakan sumber kesesatan. Nah, barakallahu. Kalau apa yang diucapkan itu, iya, yang penyampai itu mengucapkan sesuatu, nah, ternyata dia kesalahan dari kenyataannya, dari sunnah atau dari ayat Al-Quran, kepahamannya salah. Iya. Jadi kita
menjawab ataupun mengatakan sisi kesalahan itu. Iya. Menerangkan. Menerangkan. Nah, itu ada lagi maksud jidal. Nah, perlu dirinci, perlu ditafsir bahwasanya al-jidal terbagi menjadi dua. Ada al-jidal mazmum, ada al-jidal mahmud. Jidal terbagi menjadi dua. Ada jidal yang tercela, dilarang. Yang kedua, al-jidal al-mahmud. Jidal yang terpuji, yang baik. Bagaimana jidal yang tercela, yang mazmum, negatif? Itu adalah jidal yang tidak dilakukan di atas ilmu. Ini pesan. Kedua adalah jidal yang dilakukan dalam rangka membela kebatilan. Ini adalah jidal yang tercela. Maksudnya apa jidal yang tidak didirikan di atas ilmu? Yaitu jidal yang didirikan di atas logika saja. Nah, kosong dari dalil, kosong dari bimbingan sahabat. Logika. Menurut saya begini. Oh, menurut saya begini. Enggak benar. Karena itu logikanya begini. Menurut analisa saya, menurut hemat saya, nah itu jidal yang atau debat kusir. Barakallahu fiik. Atau jidal yang dilakukan dalam rangka membela kebatilan. Sudah salah, berdebat. Ini yang tercela. Jenis yang kedua adalah al-jidal al-mahmud, yang terpuji, yaitu jidal yang dilakukan di atas ilmu. Ini yang pertama. Kedua, dilakukan oleh orang yang berilmu. Yang ketiga, dilakukan dengan cara yang baik, yang hikmah. Dengan cara yang hikmah, yang rifq, yang lembut. Yang keempat, dalam rangka membela al-haq. Yang kelima, dalam rangka menjelaskan kepada seseorang, menerangkan kepada seseorang yang sangat memerlukan al-haq. Perhatikan baik-baik 5 poin ini tadi. Yang pertama di atas apa? Ilmu. Ilmu itu apa? Quran, Sunnah, dan perkataan para sahabat. Ini. Kalau tidak ada Quran, tidak ada Sunnah, tidak ada perkataan sahabat, itu sudah di luar al-haq. Yang ada pernyataan siapa? Aristoteles. Pernyataan fulan wa fulan, dokter dan yang lainnya. Qila wa qal. Nah, ini satu. Yang kedua tadi apa? Dilakukan oleh seorang yang berilmu. Orang nggak berilmu gimana dia mau berjidal? Tidak punya bahan, tidak punya alat. Barakallahu fikum. Kopi efek, nah bahaya. Nanti dia diberi subhat sekali, habis kopi efeknya. Nah, sudah habis bahan dia. Nah, dia cuma kopi aja. Nah, tapi kalau orang yang berilmu, subhat gini dibantah dirinci. Dia kasih subhat lagi, dibantah lagi gini. Nah, tapi kalau yang hanya mengkopi apa? Copy paste, ya. Copy paste. Nah, ya bahannya dia cuma itu. Nah, ini nggak benar ini, kasih copy paste-nya. Terus dia kasih subhat lagi yang kedua. Oh, sebentar saya mau copy paste lagi. Nah. Ya. Belum sempat copy paste yang kedua, subhat sudah masuk ke dalam kalbunya. Ya, kalau itu. Jadi harus dilakukan oleh orang ahlinya memang. Siapa ahlinya? Ya kita bukan bagian dari ahli. Ketika orang merasa dirinya sebagai ahli ilmu, di saat itu dia sudah keluar dari ahli ilmu. Bisa dipahami? Ketika seorang merasa dirinya sebagai orang yang berilmu, di waktu yang sama, di waktu itu juga dia bukan orang yang berilmu. Bisa dipahami? Kalau dia merasa dirinya orang yang kuat, di saat itu dia lemah.
Jadi demikian semestinya. Barakallahu fikum. Dilakukan oleh ahlinya. Yang ketiga, dilakukan dengan hikmah. Tenang, beri kesempatan Allah berbicara, kemudian sampaikan dalil-dalil itu dengan secara rinci, hikmah. Yang keempat, dalam rangka membela al-haq, bukan dalam rangka untuk dipuji oleh orang. Wah, masya Allah, fulan punya kemampuan berdebat yang luar biasa, mendebati ahlul bid'ah luar biasa, membantah syubhat-syubhat mereka. Harus dalam rangka membela al-haq. Yang kelima, menjelaskan seseorang yang bukan. Iya, ini yang penting juga. Dan kata menjelaskan kepada seorang yang memang mencari al-haq, mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Bisa dibedakan ya, mencari kebenaran dengan mencari pembenaran untuk dirinya. Yang kelima ini bahaya. Dengan kata lain, jangan berdebat dengan ahlu syubhat yang memang ingin mencari dan menebarkan syubhat. Inilah yang dicontohkan oleh para ulama kita dahulu. Nah, Al-Imam Malik rahimahullah, ja'ahu rajulun, datang seorang dari Mu'tazilah. Qala ya Malik unadhiruka, ana ingin berdebat dengan kamu sekarang. Imam Malik ini guru daripada Imam Syafi'i. Kalau ilmu ulama sekarang dikumpulkan jadi satu, belum bisa menyamai ilmu Al-Imam Malik rahimahullah. Nah, kata Al-Imam Malik kepada orang ini tadi, in ghalabtani fala tabata. Kalau seandainya kamu berhasil mengalahkan aku dalam perdebatan ini, kata orang tadi, ya kamu harus ikut aku. Kalah kamu, ikut pendapatku, ikut akidahku. In ghalabana rajulun akhar. Kalau seandainya orang ketiga mengalahkan kita berdua, lebih pandai berdebat, ya taba'nahu, kita ikut dia. Idzan ja'alta dinana 'urwatan litanaqqul. Kalau gitu kamu sudah jadikan agama kita, akidah kita ini sebagai tempat untuk berpindah-pindah, nomaden. Ya, pindah kayak badui rahal. Ya, tahu badui rahal? Ya, pindah satu tempat. Kurang pindah sana, cari yang lebih nyaman lagi. Urwatan litanaqqul. Lalu bagaimana sikap Imam Malik? Apa kemudian sini saal-saal duduk minum teh dulu? Enggak, kata Imam Malik. Idhab ila syatim mitlik fa innani ala thabatin min dini. Keluar kamu, pergi dari sini. Temui orang-orang yang ragu dalam akidahnya, sesat akidahnya seperti kamu. Karena sesungguhnya aku di atas keyakinan yang kokoh atas kebenaran akidahku ini. Al-Imam Muhammad bin Sirin, tabi'in. Kalau tadi Malik tabi'ut tabi'in. Muhammad bin Sirin didatangi oleh seorang, kala ya Imam, aqra alaika ayatan minal Quran. Subhanallah, bukan saja debat, cuma ingin membacakan satu ayat saja. Baca ayat. Nah, satu ayat dibaca. Beri kesempatan saya baca satu ayat. Kata Imam Muhammad, wala nisfu ayat. Separuh, setengah dari ayat tidak boleh. Nah, di rumah ini kebetulan Imam Muhammad bin Sirin dengan murid-muridnya datang. Separuh nggak boleh, setengah ayat jangan. Kalau kamu masih di sini, saya akan keluar dari rumah saya. Rumah beliau. Akhirnya dia tetap tidak mau keluar. Bangunlah Imam Muhammad bin Sirin keluar. Akhirnya murid-muridnya menyatakan, kamu keluar. Kamu sudah menyebabkan imam kita, tuan rumah, keluar dari rumah dan terganggu karena kamu. Keluar. Setelah keluar ini ditanya oleh murid-murid, kenapa? Wahai imam ini, Muhammad bukan ustaz, imam. Kenapa engkau tidak memberi kesempatan dia membaca satu ayat saja? Bukan menjelaskan ayat ini maknanya begini, ini mujmal, ini mubayyan, ini mutlak, ini muqayyad, ini am, ini khas. Enggak. Membaca saja. Apa salahnya sih? Kata mereka, kenapa wahai imam? Kata Imam Malik, akhsha an yaqra ayatan wa yaqa fi qalbi syai'un minha. Fa waqa shubha fi qalbi wa lam astati' naz'aha.
Subhanallah. Aku takut dia membaca satu ayat sengaja yang dia pilih itu ayat yang sifatnya masih mutasyabih. Bukan kayak Al-Quran terbagi menjadi dua. Ada mutasyabih, ada muhkam. Ya, mutasyabihat, ada yang muhkam. Nah, aku khawatir dia nanti membaca satu ayat yang dia bacakan di hadapanku, kemudian melekat syubhat di dalam qalbuku dan aku tidak mampu untuk mencabut kembali syubhat dari qalbuku. Dijaga baik-baik hatinya, qalbunya. Seperti orang punya kereta sekarang, ya, dibawa ke tempat cuci salju, snow, ya, snow. Nah, wah bersih, dalamnya kasih jaga baik-baik, jangan sampai kotor. Dia punya kereta, subhanallah. Tapi dia punya hati, tidak pernah dia bersih, tidak pernah dia jaga qalbu ini. Maka sebaliknya semestinya kita menjaga qalbu. Melebihi kita menjaga rumah dan kereta kita. Melebihi kita menjaga baju dan pakaian kita. Kita beli sabun yang bagus, ya, uang untuk membersihkan sedikit noda yang ada di pakaian kita. Sementara noda yang menodai kalbu kita lenyap saja. Maka jangan seperti itu. Begitulah dari menjaga. Wa tarkul khusumat. Dan di antara pokok sunnah, asas sunnah adalah meninggalkan jidal, khusumah dan mira. Nah, barakallahu fikum. Kita sudah kurang lebih 60 menit dalam dars ini. Betul. Sudah berapa? Mungkin 50 kurang 3 menit 10 detik. Nah, mungkin ada yang perlu disampaikan sebelum melanjutkan pada yang berikutnya, atau kita beristirahat sejenak, atau anak yang bertanya. Kata lain daripada al-khusumah itu apa? Kata lain, tadi saya sebut ada 3 kata. Yang diizinkan menjawab, yang ditanya. Kata Syekh Mubil, la yujibanna illa al-mas'ul. Tidak boleh, tidak paham, tidak boleh ya. Tidak boleh ada yang menjawab kecuali yang ditanya. Jidal. Yang ketiga diberi nama mira. 3 kata ini mirip kata-katanya. Kemudian siapa tadi imam yang melihat seorang sholat ba'da sholat subuh? Nah, Faris, Sa'id ibn al-Musayyib. Itu dari kalangan tabi'ut tabi'in atau sahabat? Dari kalangan tabi'ut tabi'in atau sahabat? Nah, untuk apa namanya? Ya, Anwar. Nama Anwar. Tabi'ut tabi'in. Enggak ada pilihan, pilihannya 2. Soalnya salah ya. Nah, baru tabi'in. Nah, baru. Nah. Siapa yang mengatakan Abu Sufyan? Siapa yang mengatakan iyyakum wat-tabaddu' wat-tanattu' wa 'alaikum bi amril 'atiq? Hati-hati kalian dari sikap mengada-ngadakan bid'ah dan ekstrim, dan wajib atas kalian berpegang kepada cara yang awal. Sama? Belum dengar. Rasulullah SAW. Nah, siapa yang setuju dengan apa dia? Yang nggak setuju?
banyak. Nah, Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan baik, mungkin inilah bagian kedua dari kajian kita Ushul Sunnah pada hari ini. Kita beristirahat sejenak.